Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa, dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah
dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kalian berada, semoga dan saya yakin hari ini kita akan beribadah bersama-sama juga. Oke, aku mau undang teman-teman yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mungkin teman-teman yang online, jika mau bangkit berdiri dan bisa bangkit berdiri, boleh kalau mau beribadah secara bangkit berdiri juga ya. Biar kita dimanapun kita berada, biar kita tetap ibadah secara totalitas dan sepenuhnya buat Tuhan. Amin. Oke, kita cek dulu kali ya suaranya ya. Boleh. Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Boleh ucapin dulu kali ya. Happy Sunday, senang ketemu sama kamu hari ini. Happy Sunday all. Oke. Oke, boleh ya, mungkin boleh ucapin kanan kiri depan belakang. Ya boleh. Happy Sunday. Oke. Seperti sudah cukup ya fellowship singkatnya ya. Oke. Boleh mungkin balik lagi atau langsung mau maju ke depan juga boleh teman-teman. Boleh, biar kita maju ke depan. bisa langsung beribadah bersama-sama dengan lebih leluasa gitu ya. Jangan biarkan kursi-kursi itu menjadi pencegah di antara kita. Oke. Mari teman-teman, hari ini aku mau ajak kita semua
untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari hari ini kita siapkan yang terbaik, hati yang terbaik. Hanya untuk Dia. Sebab hanya Dia yang tahu kita luar dalam. Sebab hanya Tuhan kita yang tahu bahkan isi hati terdalam setiap kita. Bahkan hanya Dia yang tahu ketika kita nggak ngomong, ketika kita nggak bicara kepada orang lain. Tapi Dia selalu tahu isi hati kamu. Mari hari ini kita sama-sama datang ke hadirat-Nya Dia. Izinkan setiap kami datang kepada Engkau hari ini ya Tuhan. Izinkan setiap kami hari ini boleh menyembah-Mu. Izinkan setiap dari kami boleh membawa segenap pujian dan syukur kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Amin ya Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, oh di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Biar hanya Engkau yang selalu dalam hati kami ya Tuhan. Biar hanya Engkau yang selalu bertahta di setiap diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
dalam jiwa. Sebab katanya dia gak pernah ninggalin setiap kita teman-teman. Bahkan di dalam kesesakan, sampai di dalam kemenangan. Sebab dia selalu ada di dalam setiap kita. Mari sama-sama angkat pujian ini sekali lagi dengan imanmu, katakan. Sedalamnya hatiku pun tahu, sampai titik terendah hatimu. Kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. sedalamnya hatiku kau pun. Bahkan katanya sampai titik dalam terendah. Kasihmu tak jauh dalam jiwa. Dari kelemahan kamu sampai kemenangan. Di dalam kesesakan, Dia selalu ada di situ teman-teman. Dia selalu ada di samping kamu. tahu Engkau selalu Bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh karena hanya Engkau Allah yang setia, yang selalu ada bersama setiap kami ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang selalu ada bersama kami di titik kelemahan kami sampai di titik kemenangan kami ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang terus bertahta di dalam diri setiap kami ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang terus bertahta di ruangan ini lagi dan lagi ya Tuhan. Izinkan setiap kami masuk lebih lagi. Izinkan setiap kami membawa korban syukur kami yang terbaik hanya kepadamu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami siap untuk memberikan yang terbaik dan lebih lagi hanya kepadamu. Kami siap untuk melanjutkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke. Aku mau undang teman-teman yang masih di belakang, boleh langsung aja maju ke depan. Kita penuhi barisan-barisan di depan. Boleh langsung aja, nggak usah ngeliat-liatan lagi ya. Langsung Betul. aja kalau maju Langsung maju maju gitu ke ya. depan. Langsung ditarik-tarikan saja temannya. biar kita bisa seru-seruan buat Tuhan ya. Betul. Oke. Kalau gitu aku mau nanya, di sini siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya? Boleh. Belum semua. Masa sukacitanya mungkin cuma setengah gitu. Saya percaya 100% ya. Coba yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi teman-teman. Sebab hari ini kita bersuka cita oleh karena Dia, amin. Sebab hari ini sukacita kita datang sumbernya dari Tuhan kita, amin. Mari hari ini kita mau sorakan yang terbaik. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Ku hidup bersamamu
Aku percaya teman-teman di tempat ini dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Boleh lah ya bridgingnya ya. Oke, siap untuk nyanyi lagu ini? Siap? Siap gak? Oke, kita coba ya. Na 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 say. Lebih keras lagi, come on. Oke, kita coba yang kiri dulu, come on. Na na na. Yang kanan. Semuanya. Na 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 na. Sama-sama katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya. Angkat kedua tanganmu, come on. Imanku berkata, Tuhanku. Dengan keras katakan, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Come on. Ku berpuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, say haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku. Menang, na 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 na, say. Katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, come on. Kedahsyatannya di hidup. Angkat kedua tanganmu dan katakan dengan iman, come on. Berkata, Tuhanku. Dengan keras, hebat, Yesusku. Berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Come on. Ku berpuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, say haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku. Menang. Katakan bersama-sama, ku menang. 1, 2, 3, ku menang. Setiap kita diberkati dan dimenangkan oleh Tuhan, amin. Semuanya hanya dalam namanya, amin. Come on. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
berkata, Tuhanku dengan keras katakan, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Oh, 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 ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh, 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 ku bersorak, say haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Semua secara kompak kita bilang ku menang. 1, 2, 3, ku menang. One more time, come on, 1, 2, 3, go. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Wow, haleluya. Kita datang ke tempat ini gak cuma buat bersorok-sorok buat Tuhan, tapi kita juga mau menyembah Dia. Karena Dia yang sangat baik, Dia yang kudus, Dia yang layak kita puji selama-lamanya. Amin. So, take your time to worship Him. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan melalui lagu ini. Kita taruh hati kita ke dalam tangannya Tuhan. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, sing the song for ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, come on. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name, your name, your name, your name. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, say, holy to the King of Kings, holy, holy forever. Your name, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. All the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy, holy forever. Tuhan, biar hari ini kami mau satukan hati kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami mau sama-sama memberkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, biar sungguh ya Tuhan, Kau yang terus jagai bangsa kami. Apapun yang terjadi, sekalipun situasi mungkin kadang gak baik-baik aja, tapi kadang mungkin situasinya aman-aman aja. Tuhan, kami mau terus berdoa ya Tuhan. Kami mau terus berjaga atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan. Kami minta biar sungguh ya Tuhan, Kau yang mencurahkan api-Mu, Kau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Kau memakai bahkan dari
Pak Presiden, Pak Wakil Presiden kami ya Tuhan, bahkan seluruh jajaran menteri yang ada ya Tuhan, bahkan sampai seluruh pemerintahan sampai ke RT, ke RW ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, biar sungguh tangan-Mu yang terus memimpin bangsa ini, tangan-Mu yang kuat terus menjaga bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, kami juga minta biar sungguh ya Tuhan, Kau juga memakai setiap anak-anak-Mu yang duduk dalam bangku pemerintahan ya Tuhan. Mereka yang juga berpikir untuk bangsa ini Tuhan, Kau pakai setiap mereka ya Tuhan untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan ya Tuhan. Biar sungguh mereka boleh juga menyampaikan apa yang menjadi amat agungmu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk setiap kota-kota yang ada. Kami berdoa untuk setiap daerah demi daerah yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar sungguh Kau yang terus hadir di setiap rumah-rumah. Kau yang hadir di setiap jalan-jalan ya Tuhan. Kau yang hadir di setiap bangunan demi bangunan yang ada ya Tuhan. Tuhan kami percaya ya Tuhan, Indonesia boleh mengalami transformasi ya Tuhan. Indonesia boleh mengalami perjumpaan pribadi sama Engkau ya Tuhan. Bahkan seluruh orang yang ada di dalamnya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa buat generasi yang ada di atas kami. Kami berdoa buat generasi yang di bawah kami. Biar mereka juga boleh mengalami Engkau ya Tuhan. Mereka boleh merasakan Engkau ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan hari ini kami berdoa buat teman-teman sekolah kami. Kami berdoa buat teman-teman kampus kami. Kami berdoa buat teman-teman kerja kami ya Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman nongkrong kami. Teman-teman main kami ya Tuhan. Hari ini kami berdoa, kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan lawat setiap mereka ya Tuhan. Bahwa setiap mereka juga boleh mengenal Engkau kembali ya Tuhan. Mereka yang mungkin belum pernah mengenal Engkau, mereka boleh percaya Tuhan, Engkau lewat kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami minta juga ya Tuhan, siap mereka yang mungkin imannya hari-hari ini gugur. Tuhan kami mau perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, biar setiap mereka boleh percaya kembali. Mereka boleh percaya sama Engkau kembali, mereka boleh memiliki pengharapan kembali ya Tuhan. Tuhan hari ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. House of Prayer Jembatan 2, Jembatan 5 ya Tuhan. Berkati para pastor kami, Pastor David, Pastor Wendy, Pastor Susanto, Pastor Kartika, Pastor Hartanto, Pastor Pingping. Tuhan Kau yang berkati setiap mereka, Engkau yang kuatkan langkah kaki mereka terus ya Tuhan untuk berjalan, untuk memimpin ya Tuhan, untuk mengarahkan setiap orang yang ada di dalam House of Prayer ini ya Tuhan, untuk semakin lebih dekat lagi sama Engkau, untuk menjalankan apa yang menjadi visi misimu ya Tuhan. Tuhan hari ini kami juga berdoa untuk setiap para gembala live, bahkan setiap kami yang ada ya Tuhan. Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan, biar sungguh ya Tuhan kami minta ya Tuhan, biar Engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin gereja ini, Kau yang memakai setiap kami, bahkan setiap kami yang di dalamnya sampai para pelayan, para jemaat ya Tuhan, untuk kami terus bertransformasi, untuk menjadi orang-orang yang terus hidup serupa karakter Kristus ya Tuhan. Tuhan hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, kami juga minta ya Tuhan, biar sungguh Engkau juga jagai sertai setiap kami ya Tuhan. Kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang bekerja, kami yang berusaha ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biar sungguh ya Tuhan Kau memakai setiap kami dimanapun kami berada. Biar terus ya Tuhan dimanapun kami berada, kami menjalankan apa yang menjadi visi misimu ya Tuhan. Dan kami boleh terus menyampaikan amanat agungmu ya Tuhan, sampai Engkau datang terakhir kali nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan buat generasi kami ya Tuhan, teman-teman kami. Yuk mari sama-sama kita berdoa teman-teman, buat teman-teman kamu. Kalau lu ingat teman-teman lu mungkin ada mereka yang belum kenal sama Tuhan. Atau mungkin hari ini mereka udah menjauh dari Tuhan. Yuk panggil nama setiap mereka lagi teman-teman. Yuk berdoa buat setiap mereka lagi teman-teman. Yuk mari sama-sama kita terus percaya, kita bawa mereka dalam doa teman-teman. Karena kita percaya setiap apapun doa yang kita naikkan itu gak akan pernah kembali sia-sia teman-teman. Tuhan kami berdoa selamatin teman-teman kami ya Tuhan. Kalau yang mungkin hari-hari ini mereka udah mungkin mundur, mereka yang mungkin udah menyerah. Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan, biar Kau yang hadir kembali, Kau yang mengalami mereka, biarkan mereka mengalami perjumpaan lagi sama Engkau ya Tuhan. Dan biar tiap harinya mereka boleh terus haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Mereka boleh terus mencari hidup mereka bukan karena keinginan fana ya Tuhan, tapi biar mereka boleh terus ketemu sama Engkau di setiap saat teduh mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, holy, you are creation's Christ. Oh, holy, you are lifted high. Oh, holy, holy forever. Your people sing. Oh, holy, to the kings of kings. Oh, holy, you will always be. Oh,
Kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Kami sanjung tinggi nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan boleh tersenyum dan Tuhan berkata bahwa kami adalah hamba-hamba yang berkenan di hadapannya Tuhan. Dan kami adalah kesenangannya Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah memuji menyembah Engkau dan sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang juga pakai hamba-Mu untuk hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biar setiap perkataan, setiap benih firman yang ada boleh tertanam di tanah hati yang subur, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami sungguh rasakan hadirat-Mu, kami sungguh rasakan pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Oke, shalom next gen. Nah, mantap sekali nih suaranya. Meskipun mungkin di depan gitu ya, di luar hawanya mendung atau mungkin masih hujan. Tapi kita semua ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi jangan ngantuk gitu ya. Mungkin hawanya, ruangannya dingin, remang-remang, gelap, habis makan siang terus hujan gitu ya. Mungkin enaknya bobo, enaknya tidur. Tapi mari sama-sama hari ini kita persiapkan hati, kita persiapkan diri kita untuk kita sama-sama terima berkat Tuhan. Amin. Amin. Sebelum saya masuk ke sharing saya pada hari ini, mau intermezzo sedikit. Jadi di tahun ini, di tahun 2026, Tuhan memberikan visi untuk GBI Gatsu, GBI pusat kita, sama gereja kita, House of Prayer. GBI Gatsu punya visi yaitu The Year of the Great Commission, tahun amanat agung. Di mana visi yang Tuhan berikan adalah kita sama-sama mengerjakan amanat agung Tuhan lebih lagi, mempercepat amanat agung supaya Tuhan Yesus bisa datang. Dan supaya seluruh orang di muka bumi ini, everyone, mereka semua boleh ketemu sama Tuhan, mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan amanat agung. Nah, kalau di gereja kita, pastor kita dapat visi yang daripada Tuhan adalah berbuah. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus berbuah supaya orang-orang bisa merasakan buah setiap kita. Buahnya apa? Ya buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan masih banyak lagi. Tapi pertanyaannya adalah mungkin setiap kita gitu yang ngerasa gini, ya ngomongin amanat agung, gak usah ngomongin amanat agung deh. Hidup gue aja kayaknya ya masih untung masih hidup gitu ya. Gak ada tujuan Tuhan, gak ada visi Tuhan yang dinyatakan, gak ada hal-hal baik yang gue rasakan gitu ya. Mungkin seringkali sebagai orang Kristen kita tuh ngerasanya seperti itu. Kita udah doa sama Tuhan, kita udah sungguh-sungguh hidup, bahkan kita melayani, kita kasih yang terbaik. Tapi pergumulan, permasalahan tetap ada. Dan ya itu memang sebuah fakta yang harus kita terima, itu bukan sebuah kayak enggak lah orang Kristen pasti terbebas dari semua masalah-masalah yang ada. Orang Kristen pasti bisa hidup dengan baik. Ya enggak, justru Tuhan yang bilang ketika kita mau jadi pengikut Tuhan kita harus sangkal diri pikul salib. Ya penderitaan itu mungkin ya kalau bisa dianalogikan penderitaan adalah teman terbaik kita. Salib adalah teman terbaik kita. Nah, gimana caranya mau menjalani amanat agung, gimana caranya mau hidup di dalam visinya Tuhan. Kalau baru awal tahun aja gitu ya, orang New Year, New Me, kalau kita New Year, New Battle gitu ya. Kita merasa bahwa kita itu hidup tidak ada maknanya, kita hidup tidak ada tujuannya. Kita merasa bahwa hidup ya udah hidup gini-gini aja. Mungkin ketika kiri kanan kita lihat gitu ya, teman-teman kita, teman kantor gue udah dapat promosi nih, gajinya udah naik nih. Terus teman-teman gue yang main saham mungkin sahamnya udah hijau, gue malah makin merah, makin lama makin turun. Orang-orang di kiri kanan dapat terobosan, hidup gue kok gini-gini aja, pergumulan tetap ada. Doa udah sampai mohon-mohon sama Tuhan, doanya udah beriman, kita udah berseru sama Tuhan. Bahkan doanya udah tengking sana, tengking sini tapi hidupnya gini-gini aja, Tuhan gak jawab.
terkadang kesannya memang Tuhan tuh gak jawab doa setiap kita. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa bukannya Tuhan tidak sedang menjawab doa setiap kita. Atau ya mungkin Tuhan belum jawab setiap doa kita. Tapi hari-hari ini mari kita sama-sama belajar bahwa bukan Tuhan lagi gak mau jawab. Bukan Tuhan lagi gak mendengar setiap kita. Tapi memang ada tujuan dan ada maksud yang Tuhan sedang siapkan. Kenapa Tuhan belum menjawab doa setiap kita. Kadang Tuhan tuh suka narok kita di ruang tunggu. Tuhan suka taruh kita di ruang tunggu, dia gak membiarkan kita masuk ke dalam perjanjiannya dia. Dia gak membiarkan kita untuk merasakan berkatnya terlebih dahulu, dia suruh kita tunggu. Nah pertanyaannya adalah hari ini ada 3 alasan. Kenapa ada masa tunggu? Kenapa harus ada masa tunggu di dalam kehidupan setiap kita? Nah yang pertama supaya kita sama-sama kita jadi pribadi yang tahan uji. Ayatnya ada di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat ini Tuhan itu lagi ngomong sama murid-muridnya di Taman Getsemani. Ketika Tuhan lagi berdoa, Tuhan lagi ngomong sama murid-muridnya untuk murid-muridnya bisa berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kenapa harus berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita jadi pribadi yang tahan uji. Sebagai murid-muridnya Tuhan pasti akan ada tantangan. Sebagai murid-muridnya Tuhan pasti akan ada pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya mungkin terkadang Tuhan tuh gak jawab doa kita. Tapi bukan Tuhan tidak menjawab atau bukan Tuhan gak mau jawab. Tapi supaya kita tetap berjaga-jaga dan supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Supaya kita jadi pribadi yang tahan uji. Nah pertanyaannya tahan uji terhadap apa? Apakah cuma sekadar tahan uji terhadap godaan-godaan di dunia yang sekarang ini? Godaan terhadap narkoba, godaan terhadap minum-minuman keras, godaan terhadap dunia-dunia malam atau godaan terhadap harta dan lain sebagainya. Menurut saya Tuhan berbicara itu bukan cuma sekadar godaan itu. Tapi kenapa Tuhan gak langsung kasih berkatnya kepada setiap kita? Kenapa Tuhan gak langsung menurunkan berkatnya kepada setiap kita? Supaya kita ketika kita terima berkat Tuhan, kita jadi pribadi yang benar-benar siap untuk menerima berkatnya Tuhan. Karena di dalam masa tunggu itu ada perbesaran kapasitas, ada perluasan kapasitas yang sedang Tuhan lakukan juga ke dalam kehidupan setiap kita. Kalau kapasitas kita sekarang masih gelas aqua yang 600 mili, lalu kita minta berkatnya Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau minta berkat Tuhan 1 liter aqua, 1 galon aqua yang 19 liter. Ya Tuhan gak akan kasih, karena kalau Tuhan kasih, justru berkat itu yang akan menghancurkan setiap kita. Karena ketika kita terima berkat Tuhan, kita gak jadi pribadi yang tahan uji. Ketika kita terima berkat Tuhan, ketika kita menerima jawaban Tuhan, kita malah jadi pribadi yang mungkin bahasanya kita jadi pribadi yang sombong. Kita merasa, oh gue berhak mendapatkan berkat ini. Karena gue udah berdoa, makanya Tuhan jawab doa gue. Itu sebabnya Tuhan memproses setiap kita, Tuhan menetapkan kita di masa tunggu, di ruang tunggu supaya kita ketika kita terima berkat Tuhan kita jadi pribadi yang siap. Amin. Yang kedua adalah supaya kita tetap bertekun di dalam doa. Ayatnya ada di Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan dalam apa? Ketekunan dalam berdoa. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, yaitu kamu berdoa, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi ketika Tuhan belum jawab doa setiap kita, jangan malah jadi, udahlah Tuhan gak jawab lah, udahlah gak usah doa lagi deh. Percuma doa, udah doa bertahun-tahun, udah doa berbulan-bulan, doa berminggu-minggu, tetap aja Tuhan gak jawab. Udahlah gak usah doa lagi lah, udah emang Tuhan kayaknya gak sayang sama gue, emang kayaknya berkat Tuhan bukan buat gue, emang udah gak usah doa lagi. Justru ketika kita mengerti dan kita merasa bahwa kok Tuhan kesannya kayaknya gak jawab doa gue ya. Kenapa ya Tuhan? Justru makin bersungguh-sungguh setiap kita, justru makin kita bertekun dalam doa. Jangan malah jadi menarik diri daripada Tuhan. Tapi justru di momen-momen ini adalah momen terbaik di mana kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Apakah jangan-jangan apa yang kita doakan memang bukan berasal daripada Tuhan. Memang untuk diri kita sendiri aja.
Kalau Tuhan mau ngasih berkatnya gitu ya, ketika kita doa misalnya nih ya, contoh. Tuhan mau banget dong Tuhan punya rumah gedongan di PIK 2 gitu. Terus tiba-tiba besok kamu bangun kamu ada di rumah PIK 2. Bisa aja Tuhan kasih itu tuh dengan segampang membalikan telapak tangan tuh bisa aja. Atau mungkin ketika kita berdoa, ketika kita minta jiwa-jiwa. Tuhan saya mau keluarga saya dimenangkan. Bisa aja besok ketika kamu bangun tiba-tiba keluarga kamu orang-orang yang belum kenal sama Tuhan mereka jadi percaya sama Tuhan itu bisa aja. Tuhan itu bisa melakukan apapun yang dia mau dengan mudahnya. Tapi kenapa dia tidak melakukan hal itu? Supaya tujuannya adalah karena Tuhan mau kita bertekun dalam doa. Karena Tuhan mau kita tuh terus melekat sama Tuhan. Kita terus berseru sama Tuhan. Karena ya saya gak mau bilang pasti tapi mungkin kebanyakan orang akan gini. Contoh ya misalnya contoh. Kalau kita pergi ke mall misalnya nih. Kita udah tahu nih kita mau beli baju warna biru misalnya. Kemeja warna biru. Kita udah pergi ke mall kita mau beli kemeja warna biru. Kita datang ke sebuah toko baju gitu ya. Udah dapet nih bajunya nih baju warna biru. Cenderungnya kita akan apa? Kita akan pulang. Karena kita merasa kita sudah dapat apa yang kita inginkan. Gue udah ketemu nih baju warna biru, kemeja warna biru. Ya udah gue pulang. Gak mungkin kan kita udah dapat nih baju warna biru. Kita udah beli nih, udah ada di tangan kita, udah bagus nih. Terus kita pergi ke toko lain. Beli lagi baju warna biru. Dengan warna yang sama, dengan model yang sama. Terus pergi lagi ke toko ketiga. Beli lagi baju yang sama dengan model yang sama. Pasti kan gak mungkin. Ketika kita udah dapat sesuatu, kita pasti pergi dari tempat itu. Ya sama, mungkin hari-hari ini ketika kita berdoa, Tuhan mungkin belum jawab, Tuhan masih menempatkan kita di masa tunggu. Ya karena Tuhan mau setiap kita tuh bukan cuman cari Tuhan, bukan cuman sekedar nadah tangan doang sama Tuhan. Tuhan saya mau berkat, Tuhan saya mau jiwa-jiwa, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika kita masuk ke dalam kehidupan doa, ketika kita berbuah dari doa kita, yang Tuhan mau itu bukan jawaban kita yang dijawab. Tapi keselarasan hati kita dengan hati Tuhan itu jadi inline. Hati kita dengan hatinya Tuhan jadi satu ketika kita berdoa. Jadi jangan jadi anak muda yang berdoanya tuh musiman. Tapi jadilah anak muda yang berdoa di setiap musim. Mau musim kering, musim panen, musim panas, musim hujan. Tetap berdoa meskipun kamu sudah menerima berkatnya Tuhan. Meskipun kamu sudah mengalami terobosan dalam kehidupan kamu. Meskipun kamu berdoa atas jiwa-jiwa dan kamu sudah menerimanya. Tetap berdoa. Jangan kamu merasa gue udah dapat berkatnya Tuhan. Oke Tuhan bye-bye gak usah doa lagi. Jangan jadi anak muda yang berdoa kalau lagi ada maunya doang. Tapi berdoalah setiap saat. Yang ketiga, kenapa sih doa kita mungkin kesannya lagi ditunda dulu sama Tuhan atau lagi dipending dulu sama Tuhan. Yang ketiga adalah karena mungkin kita mendoakan segala sesuatunya dengan hal yang salah. Yuk sama-sama kita baca di Yakobus 4 ayat 3. 3, 2, 1. Atau mungkin kamu tetapi Allah karena kamu meminta dengan alasan yang salah. Yakni untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Mungkin hari-hari ini hal-hal yang kita doakan itu bukan untuk keuntungannya Tuhan. Tapi apa yang kita doakan adalah untuk keuntungan kita sendiri. Tuhan, saya mau dipromosi. Tuhan, saya mau dapat kerjaan yang baru. Tuhan, saya mau naik gaji. Tuhan, saya mau kaya raya. Tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk memperkaya diri kita sendiri? Atau tujuannya supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Atau mungkin Tuhan saya mau kesembuhan, saya lagi sakit, orang tua saya lagi sakit, saya minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Tujuannya untuk apa? Apakah ketika kalian sembuh, ketika orang-orang terdekat kalian sembuh, kalian akan menjadi kesaksian bagi Tuhan, kalian akan melayani Tuhan, atau mungkin kalian minta kesembuhan ya karena kalian udah capek aja, kalian jenuh aja dengan proses yang sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita. Jangan berdoa cuman untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi yang tadi saya udah bilang, ketika berdoa justru tanya sama Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, itu yang kita doakan. Bukan malah sebaliknya, bukan ketika kita doa itu,
kita kan bangun hubungan ya sama Tuhan. Ketika kita berdoa kita tuh terkoneksi sama Tuhan. Bukan yang kayak nodong Tuhan, Tuhan saya mau kaya, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Listnya banyak tuh. Tuhan saya mau kaya, saya mau cantik, saya mau ganteng, saya mau punya pasangan yang baik. Tuhan begini, 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 begini. Tapi ketika digali lagi tujuannya apa? Ya untuk memuaskan kesenangan sendiri. Ya mau sampai kaki buat kepala, kepala buat kaki, kita gak akan menerima jawaban doa itu. Karena Tuhan tahu ketika kita menerima jawaban doa itu, kita tidak akan jadi berkat. Justru kita akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Tadi di ibadah 1, Cishauer tuh udah share 3 poin penting. Bagaimana sikap hati yang harus kita miliki ketika di dalam masa tunggu atau ketika kita merasa bahwa Tuhan sedang tidak menjawab doa kita atau belum menjawab doa kita harus kayak gimana. Yang pertama, kita harus tetap bertekun dan berdoa di dalam iman. Yang kedua, harus terus mengucap syukur sama Tuhan. Dan yang terakhir adalah terus melakukan kebenaran. Jadi mau prosesnya seperti apa, kita harus tetap sungguh-sungguh nih sama Tuhan. Kita harus tetap setia sama Tuhan. Nah, secara teori mungkin kita udah paham. Iya gue tahu kok, meskipun Tuhan belum jawab gue udah harus setia, gue tahu. Cuman kan setia gak gampang ya, ada kalanya mungkin gue mau menjauh daripada Tuhan. Ada kalanya gue mau menyimpang ke kiri dan ke kanan, ada kalanya mungkin ketika kita minta kaya gitu misalnya sama Tuhan. Kita minta berkat nih sama Tuhan, Tuhan saya minta berkat gitu ya. Tapi Tuhan mau jawab, ada kalanya pasti iblis menaruh godaan kepada setiap kita. Udah kalau mau kaya jangan cuma doa, kerja yang sering, makanya tinggalin pelayanan. Ada kalanya mungkin kita diperhadapkan di persimpangan seperti itu. Cuman pertanyaannya gimana caranya supaya kita tetap bisa setia di hadapannya Tuhan? Gimana caranya supaya kita tetap bisa sungguh-sungguh di hadapannya Tuhan? Meskipun kesannya memang Tuhan belum jawab aja. Kuncinya cuma satu. Ketika berdoa jangan memaksakan kehendak kita, tapi berdoa itu dengan penuh penundukan diri terhadap apa yang menjadikan kehendak Allah. Udah simple, jawabannya cuma ini aja. Ayatnya ada di Matius 26 ayat 39. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam doa kita boleh kok minta sama Tuhan. Boleh banget kita minta sama Bapa yang di surga. Dia tuh Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Kita minta apapun boleh-boleh aja. Boleh-boleh banget. Tapi jangan sampai apa yang kita minta ya udah kita fokusnya tentang apa yang kita minta aja. Kita nggak pernah ngerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kita gak pernah ngerti apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Kita gak pernah tahu Tuhan tuh maunya berbuat apa dalam kehidupan kita. Jangan seperti itu. Karena contoh ya dalam hubungan misalnya dalam keluarga anak sama orang tua dengan anak. Boleh gak kita sebagai anak minta sama orang tua? Misalnya kita minta sama anak misalnya Mi mau minta duit dong mau beli pulsa gitu. Ya pasti dikasih gak mungkin gak dikasih. Cuman kalau misalnya ditanya Mi mau minta duit dong, mau beli pulsa. Emang pulsanya buat apa? Buat judi online gitu. Ya gak bakal dikasih gitu loh. Karena orang tua tahu yang terbaik. Tapi kalau misalnya kita bilang, Mi minta duit dong mau beli pulsa. Kenapa beli pulsa? Iya soalnya mau telepon teman, tadi pulsanya tiba-tiba habis. Soalnya temennya lagi terpuruk mau ngodoin. Pasti dikasih. Mau pulsa 1 juta juga saya pasti yakin pasti dikasih. Nah pertanyaannya adalah kadang kita tuh cuma fokusnya minta doang sama Tuhan. Tapi kita gak ngerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita gak tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan seringkali ketika kita ngelihat nih. Kita tahu nih apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu gak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terus ketika Tuhan gak jawab, kita yang ngambek, kita yang marah. Kita yang bilang Tuhan itu jahat. Tuhan tidak mengasihi saya gitu. Kita yang jadi komplain sama Tuhan. Karena kekecewaan itu, rasa sakit itu, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan bisa muncul karena apa? Karena kita di otak itu kita udah set duluan, kita udah matok duluan nih. Gue mau Tuhan jawab doa gue caranya itu begini. Gue ada pergumulan, orang tua gue sakit. Gue mau orang tua gue sembuh, makanya gue berdoa sama Tuhan supaya Tuhan jawab biar orang tua gue sembuh. Kalau misalnya kehendak Tuhan ternyata orang tua kamu gak sembuh gimana? Apakah kamu tetap setia sama Tuhan? Atau kamu malah jadi marah sama Tuhan?
karena kamu merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kamu, padahal itu adalah kehendaknya Tuhan. Hari ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani dengan satu orang teman saya gitu ya. Jadi kan kita udah paham banget nih, kita udah belajar banget. Kita udah tahu banget teorinya, oh harus tetap setia, harus berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Cuman kadang sebagai anak muda gitu ya, tahu teori aja, apa yang ada di otak aja itu gak cukup. Kita harus mempraktekannya supaya kita benar-benar bisa berbuah. Karena kalau cuman punya bijinya doang tapi bijinya kita gak tanam ya kita gak akan pernah bisa berbuah. Jadi hari ini kita akan langsung belajar gitu ya. Kita akan langsung dengar kesaksian dari salah satu teman saya. Dari Rioski, boleh sama-sama kita berikan tepuk tangannya. Oke, shalom semuanya. Ya, jadi saya izin mengambil alih ya tempat ini. Oke, jadi hari ini aku mau kesaksian singkat aja karena emang KJ memberikan waktunya sedikit banget gitu ya. Jadi hari ini aku mau kesaksian tentang pengalaman aku dalam menunggu jawaban doa. Ya mungkin beberapa orang udah tahu lah ya ceritanya. Jadi setelah aku lulus kuliah di tahun 2024, aku itu sempat nganggur selama 1,5 tahun. Jadi itu periode yang cukup lama ya. Bagi aku sih itu lama dan aku yakin bagi orang-orang lain pun di luar sana juga itu pasti lama banget tuh 1,5 tahun. Karena kalau mungkin kita tahu banyak orang tuh yang gak kuat gitu ketika dia nganggur beberapa bulan. Mungkin ada yang udah stres sampai depresi gitu ya. Atau mungkin banyak juga kalau misalkan aku kemarin cari di internet juga banyak yang memilih untuk mengakhiri hidupnya gara-gara dia gak dapat pekerjaan gitu. Dan jujur aku pun juga sempat stres gitu ketika aku mencari pekerjaan gitu ya. Sempat bingung, aku nggak tahu mau dibawa kemana gitu ya kehidupan ini. Karena mungkin kalau misalkan kita kecil kayak TK, SD, SMP, SMA, kuliah kan itu kayaknya udah jelas gitu ya. Tapi ketika mencari pekerjaan tuh kayak semua jalan tuh terbuka dan bingung gitu mau cari mau lewat jalan yang mana gitu. Jadi ya aku bingung gitu mau kemana sih, aku mau kerja di mana, aku juga bingung banget karena udah banyak banget lamaran yang aku kirim, udah banyak banget tes online yang aku jalanin gitu ya. Tapi nggak ada yang berhasil gitu, nggak ada yang lolos. Kita semua mungkin punya ya company impian kita gitu ya, pasti kita punya lah. Ada perusahaan yang ingin kita kerja di sana. Dan dari semua list itu nggak ada yang berhasil juga gitu. Jadi banyak banget ups and downs yang aku alamin, banyak banget. Aku sempat beberapa kali itu merasa gak bersemangat, baik itu dalam mencari pekerjaan ataupun menjalani kehidupan gitu ya. Karena ya hidup aku flat banget, kayak kosong banget gitu ketika masih mencari kerja gitu. Tapi ya aku terus berusaha sih untuk membangkitkan iman aku gitu. Aku ya mencoba untuk dengerin lagu-lagu rohani yang dimana itu benar-benar menguatkan aku. Terus juga aku terus berdoa sama Tuhan, aku nanya sama Tuhan, Tuhan mau aku tuh kerjanya di mana gitu. Kadang aku suka mikir dan aku juga bertanya ke Tuhan, kenapa sih Tuhan tuh nggak langsung kasih tahu aja gitu, aku mau aku bakal kerja di mana gitu. Kalau misalkan Tuhan kasih tahu kan enak ya, aku tinggal buat satu CV, kirim ke perusahaan itu, diterima gitu kan, kelar. Jadi nggak usah nyari-nyari gitu ya. Tapi sayangnya Tuhan nggak jawab doa aku kayak gitu. Ya mungkin ya aku tahu sih karena Tuhan mau membentuk karakter aku, Tuhan mau aku tuh belajar percaya sama Tuhan, Tuhan mau aku belajar berharap sama Tuhan, dan Tuhan mau aku bertekun juga dalam doa gitu. Nah tapi ya namanya manusia gitu ya, aku kan juga manusia biasa yang tidak sempurna gitu ya. Pasti adalah titik capeknya, ada titik aku khawatir banget dan overthinking banget sama kehidupan aku gitu ya. Apalagi ketika aku berada dalam proses seleksi di company yang sekarang, itu aku sempat overthinking banget, benar-benar takut banget. Karena aku pada saat itu udah di tahap akhir dan aku benar-benar takut kalau misalkan aku nggak lolos tuh gimana. Soalnya ketika aku nunggu hasil pengumuman yang terakhir itu, aku bilang sama Tuhan, Tuhan ini kalau misalkan nggak lolos, aku benar-benar nggak bisa lagi. Kayak aku merasa bahwa energi aku, kekuatan aku gitu ya, aku untuk mencari pekerjaan tuh udah habis gitu. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya sempat gitu ya, tadi aku cerita bahwa aku mungkin sempat down juga. Memang ketika aku down, aku tahu dalam diri aku tuh kayak masih ada energi lah untuk aku bisa up lagi, untuk aku bisa bangkit lagi. Tapi yang kemarin itu aku benar-benar bilang sama Tuhan kayak enggak, ini nggak bisa. Abis ini kalau misalkan nggak lolos aku udah kayak nggak punya kekuatan lagi gitu. Jadi aku bilang gitu sama Tuhan. Dan
ya puji Tuhannya diterima di company yang itu gitu ya. Dan ya aku nggak bisa bayangin sih kalau misalkan di saat itu aku lolos, karena aku bener-bener merasa energi aku udah nggak ada banget gitu. Bahkan kalau misalkan teman-teman mau tahu kan ya. Jadi kayak abis aku diterima di company sekarang tuh sebenarnya aku juga ada proses seleksi di salah satu Big Four company. Siapa sih yang nggak mau kerja di Big Four gitu ya? Kan seru ya. Nggak tahu sih seru atau enggak. Tapi maksudnya ya karena energi aku udah habis, aku kayak padahal aku juga pengen, cuman aku kayak aduh nggak dulu. Jadi aku memilih di company sekarang gitu. Tapi di sekarang ini aku diingetin sama Tuhan ketika aku siapin kesaksian ini, aku diingetin sama satu ayat dan disadarkan juga dengan satu ayat ini gitu ya. Di 1 Korintus 10 ayat 13 mungkin, nah ini dia. Jadi di sini dibilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi mungkin Tuhan juga tahu kali ya kalau misalkan pada saat itu tuh aku udah di batas kekuatan aku gitu ya, kayak itu udah limit aku banget gitu. Dan maksudnya benar gitu kalimat ini, ayat ini gitu ya, dia bilang bahwa Allah itu setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu gitu. Jadi kalau misalkan di awal juga gitu ya, tadi aku bilang bahwa banyak orang yang gak kuat sampai mungkin mengakhiri hidupnya gitu ya. Jadi aku sempat ngobrol juga sama salah satu pembicara luar gitu ya ketika dia lagi melayani di Next Gen. Intinya dia bilang, karena aku cerita lah ya, karena aku nganggur 1,5 tahun, terus dia bilang, intinya dia bilang, untung kamu kuat ya. Dan di situ aku mikir kayak, iya ya, 1,5 tahun sih itu lama banget. Dan kayak aku bisa melewati itu semua, ya aku tahu itu semua bukan karena kekuatan aku gitu, tapi itu benar-benar karena Tuhan gitu. Kalau misalkan aku ada sampai hari ini pun juga itu benar-benar karena Tuhan banget. Dan aku sangat bersyukur sama Tuhan. Ya karena Tuhan tuh terus menyertai kehidupan aku. Ternyata rencana Tuhan tuh sangat indah dan sangat terbaik buat aku gitu ya. Tuhan kasih aku perusahaan yang terbaik, jabatan yang terbaik, semuanya yang terbaik gitu ya. Ketika aku sudah menurunkan standar aku, ketika aku udah nurunin value aku, tapi Tuhan tuh seakan-akan bilang kayak enggak, value lu nggak di sini, value lu di sini gitu. Dan ketika aku udah menurunkan ekspektasi aku udah kayak pasrah gitu ya. Tuhan tuh seakan-akan bilang bahwa walaupun kamu udah turunin ekspektasi kamu, tapi rencana aku tetap yang terbaik buat kamu gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini maupun yang ibadah secara online juga gitu ya. Jujur aku nggak tahu masalah apa yang kalian alami gitu ya. Apa sih pergumulan yang kalian lagi gumulkan, yang sedang kalian naikkan juga dalam doa. Tapi dan juga mungkin kalian merasa bahwa waktu tunggunya tuh lama banget. Mungkin ada yang nunggu beberapa hari, beberapa minggu, berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun kalian udah mendoakan hal yang sama gitu ya setiap hari. Tapi mungkin masih belum ada jawabannya. Ya percayalah bahwa Tuhan itu mempersiapkan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan tuh gak mungkin sediain yang kayak apa adanya buat kita. Tuhan pasti sediain yang paling terbaik buat kita. Dan itu pasti juga sesuai dengan waktunya Tuhan gitu. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk kita terus menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Jangan lupa untuk terus percaya sama Tuhan. Dan juga yang paling penting jangan lupa untuk terus bertekun dalam doa. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. God bless. Oke. Jadi tadi satu hal yang tadi Rioski sampaikan bahwa setiap kita tuh pasti punya pencobaannya masing-masing. Setiap kita punya battlefield-nya masing-masing, setiap kita punya pokok doanya masing-masing, dan setiap kita juga punya waktunya masing-masing. Mungkin Rioski untuk menunggu pekerjaan, Tuhan izinkan dia melalui proses selama 1,5 tahun. Ada di antara kita mungkin yang jangankan tunggu lulus, sebelum lulus aja mungkin ada yang udah kerja, kerjaannya udah stable. Ada juga yang mungkin nunggunya cuma sebulan, 2 bulan. Ada yang mungkin bahkan lebih daripada 1,5 tahun. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ayat terakhir. Sama-sama yuk kita baca. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Mungkin ketika di awal gitu ya, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan belum jawab, Tuhan menempatkan kita di masa tunggu, kita masih bisa percaya sama Tuhan. Udah sampai di tengah-tengah, kita udah mulai meragukan Tuhan. Kita udah bertanya-tanya, ini bener gak ya dari Tuhan? Tuhan ini bener gak nih? Kita udah mulai bertanya-tanya nih. Belum sampai gak percaya sih, tapi udah mulai ragu. Tapi giliran kita udah sampai mau masuk di level akhir, udah mau sampai masuk ke tahap yang akhir, akhirnya kita menyerah. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang menjadi janjinya Tuhan. Karena mau seberapapun hari-hari ini Tuhan sedang menaruh kamu di masa tunggu, di ruang tunggu kamu masing-masing. Tuhan itu akan membuat semuanya indah pada waktunya, yakin dan percaya sama saya. Saya bisa jamin, karena ya ini bukan saya ngomong, ini Alkitab yang ngomong gitu loh. Dan setiap kita punya waktunya masing-masing, setiap kita punya masa tunggunya masing-masing, setiap kita punya ruangan tunggu tersendiri masing-masing. Jadi jangan kamu membandingkan, Tuhan dia baru lulus kok dia udah dapat kerja, saya udah lulus 1,5 tahun saya belum dapat kerja. Tuhan dia baru kerja setahun kok saya udah dapat promosi, saya udah kerja 5 tahun gaji masih gini-gini aja, masih UMR. Tuhan dia begini, Tuhan kok saya begini. Dan akhirnya kita jadi lupa bahwa seharusnya kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita dan kita tetap menanti-nantikan Allah. Untuk kita masuk ke dalam tanah perjanjiannya Tuhan, untuk kita masuk ke dalam janji-janjinya Tuhan, itu kita nggak bisa pakai pola pikir kita yang lama. Untuk kita menghidupi visi yang baru di tahun ini, di tahun 2026, menyelesaikan amanat agung, hidup berbuah. Kita nggak bisa pakai gaya hidup doa kita yang lama. Kalau mungkin kita doa sama Tuhan, kita cuman kayak, Tuhan hari ini saya udah bangun, saya mau ngucap syukur, saya berterima kasih, saya mau pergi kerja, haleluya, amin. Terus kita pergi kerja gitu. Kita nggak bisa mau menikmati janjinya Tuhan, mau masuk ke dalam musim yang baru, mau masuk ke dalam tanah yang baru dengan pola pikir yang lama, kita nggak akan bisa. Sama kayak bangsa Israel, tadi juga udah Cisyaur udah singgung di ibadah 1. Bangsa Israel masih membawa pola pikir perbudakannya mereka ketika mereka melewati padang gurun, ketika mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Padahal bangsa Israel udah melihat pekerjaan tangannya Tuhan. Bangsa Israel ngelihat 10 tulah. Bangsa Israel ngelihat roti mana. Bangsa Israel melihat begitu banyak janji dan mukjizat Tuhan yang terjadi. Tapi kenapa bangsa Israel tidak masuk ke dalam tanah perjanjian? Bukan karena Tuhan tidak menyediakan tanah perjanjian. Tapi karena bangsa Israel masih pakai pola pikir perbudakannya mereka. Bahkan bangsa Israel bilang, mendingan gue di Mesir. Mendingan gue diperbudak di Mesir daripada gue harus ada di sini melewati harus masuk ke dalam tanah perjanjian. Hari-hari ini mungkin kita lagi ada di ruang tunggu. Hari-hari ini mungkin kita lagi sedang Tuhan proses. Tapi bukan berarti janjinya itu gak ada. Bukan berarti berkatnya itu gak ada. Berkatnya mah udah ada. Udah Tuhan sediakan di depan sana. Cuman pertanyaannya bagaimana respon hati kita. Bagaimana cara kita merespon. Seberapa setia kita menanti-nantikan Tuhan. Itu yang akan menentukan apakah kita mendapatkan janjinya Tuhan. Atau ya udah kita gak akan pernah mendapatkan apapun. Untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk masuk ke dalam musim yang baru, ini mumpung masih awal tahun banget di 2026, mari sama-sama kita pakai pola pikir yang baru, pakai gaya berdoa yang baru, pakai motivasi doa yang baru. Jadi jangan semua yang lama, yang buruk di 2025, mari sama-sama tinggalkan. Jangan lagi dibawa ke dalam tahun 2026, karena ketika kamu bawa ke dalam tahun 2026, kamu akan lihat, kamu akan lihat orang-orang diberkati, kamu akan lihat orang-orang berbuah, kamu akan lihat orang-orang memenangkan banyak jiwa, tapi kamu gak akan menghasilkan apapun. Bukan karena Tuhan tidak menyediakan pertumbuhan dan perbuahan dalam kehidupan kamu. Bukan tanah perjanjiannya yang tidak ada. Tapi karena pola pikir kita masih pakai pola pikir yang lama. Tapi karena gaya berdoa kita masih pakai gaya berdoa yang lama. Wendy di minggu lalu udah menyampaikan, ketika kita berdoa kita bangun komunikasi yang berkualitas sama Tuhan. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan dan penuh dengan iman. Ketika kita berdoa, berdoa dengan kualitas dan juga kuantitas. Jadi bukan cuma sekadar basa-basi, halo Tuhan saya mau pergi bye-bye. Enggak cuma yang kayak gitu. Tapi doa sungguh-sungguh, doa minta keselarasan hati antara kamu dengan hatinya Tuhan. Bukan cuma sekadar Tuhan yang nurutin kamu, tapi justru doa adalah mengubahkan kepribadian kamu untuk kamu jadi nurut sama pribadinya Tuhan. Amin. Yuk mari sama-sama kita tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa. Di waktu yang singkat ini mari sama-sama kita berdoa. Teman-teman saya gak tahu
apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan teman-teman. Saya juga nggak tahu kalian udah menanti-nantikan Tuhan berapa lama. Saya nggak tahu apa yang sedang kalian nanti-nantikan. Mungkin udah dari bertahun-tahun yang lalu, udah dari berminggu-minggu yang lalu, dari berbulan-bulan yang lalu. Saya nggak tahu. Setiap kita punya pergumulannya masing-masing. Setiap kita punya battlefield kita masing-masing. Setiap kita punya ruang tunggunya masing-masing. Tapi satu hal yang mau saya bilang, meskipun kamu sedang ada di ruang tunggu saat ini, meskipun rasanya kamu mau nyerah di ruang tunggu kamu, di dalam masa tunggu kamu harus mengerti bahwa meskipun kamu ada di ruang tunggu, tapi Tuhan juga sedang menyertai kamu, Tuhan juga sedang memegang tangan kamu, gada dan tongkatnya juga selalu ada untuk kamu, untuk membantu kamu melalui ruang tunggu yang ada. Janji Tuhan udah ada di depan sana. Kasih-Nya selalu ada atas setiap kita. Yuk mari sama-sama di tahun yang baru, di musim yang baru. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan kita berkomunitas di tempat ini. Tapi jangan sampai kita memakai hal-hal yang lama dan akhirnya kita melupakan semuanya. Kami diingatkan dan kami mau menaruh iman kami yang teguh di dalam Tuhan, bahwa kami akan melihat sesuatu yang indah di depan sana. Mungkin kami sedang berada di ruang tunggu kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau sedang mereka-rekakan yang indah untuk kehidupan kami. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang Tuhan sediakan untuk kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau yang materaikan setiap benih firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biar semua benih firman itu boleh benar-benar tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga di tahun ini kami boleh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terus berbicaralah ya Tuhan atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman semua, aku undang kita semua untuk kembali bersatu dalam doa untuk doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama satu kali lagi di tahun 2026 ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu lewat Cikeja ya Tuhan. Tentang berdoa ya Tuhan, mungkin hari-hari ini ada doa kami yang belum Engkau jawab ya Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang belum kami masih mengerti ya Tuhan dalam kehidupan ini. Biar Engkau yang jawab ya Tuhan sesuai dengan waktunya Engkau ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa secara terkhusus untuk Cikeja ya Tuhan yang udah telah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau yang terus berkati lidah bibirnya dalam memberitakan firman-Mu, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam hubungannya secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Biar Engkau yang terus pakai Cikeja lebih lagi dalam kehidupan pelayanannya maupun di kehidupan pribadinya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan ya Tuhan. Engkau berkati persembahan-persembahan yang mungkin akan dikumpulkan nanti ya Tuhan. Biar setiap
persembahan yang telah dikumpulkan ya Tuhan bisa digunakan untuk kemuliaan nama Engkau aja di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semua bisa memberikan persembahan lewat kantong yang tersedia lewat asyar-asyar dan juga lewat scan QR code di depan kursi kalian. Nobody but Jesus. I tried other names, nothing was the same. The only one I claim is Jesus, saved by His grace. He died in my place. There's no other name but Jesus. He's still healing mine. Rescuing the He's blind. always on time. Jesus, and I'm just so thankful. Jesus, I tried other names, nothing was the same. The only one I claim is Jesus, saved by His grace. He died in my place. There's no other name. Yeay! Mantap sekali bukan? Mantap sekali ya, video tadi tuh video apa sih Kak? Jadi video tadi adalah video highlight dari Next Gen Christmas Celebration 2025. Itu dia. Vibes Natalnya masih berasa ya Kak ya? Iya, Atau masih kita banyak penasaran lagi? salju-salju di sini kelihatan itu kan? dia. Kalau kalian hirup, debu itu. debu yang kalian hirup dan itu ya. Oke, itu dia. Kita memberitakan informasi. Yang pertama Betul. ada apa kok? Yang pertama teman-teman seperti biasa. Yap. Setiap hari Minggu kita sama-sama beribadah di tempat ini. Yap. Jam 10.30 dan jam 13.30. Tapi tentu saja datang 10 menit lebih awal. Yap. Karena kita ingin ngobrol-ngobrol sama kalian. Kita ingin kenalan lebih jauh lagi sama Betul. kalian. Dan juga kita cobain Next Gen Cafe lah. Nah katanya denger-denger Iya nih, Ko, ya. apa nih, Aku apa tadi nih? baru mendapatkan informasi-informasi yang menarik banget. Apa nih, apa Yaitu nih? Nescafe Cafe punya sebuah menu baru. Wow. Yaitu adalah kopi dengan 1 liter. teman-teman. Oh, jadi kalau biasa kita minum segelas, ini seliter. Iya, kalau kalian merasa 1 gelas itu kurang, Hah? 1 liter cukup. Iya, tapi jangan langsung habis ya. Ya, takutnya Dikit-dikit deg-degan. ya, minumnya Takutnya dikit-dikit. deg-degan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau langsung PO, katanya hari ini Betul. dibuka. Untuk minggu depan bisa diambil gitu. Wow, wow. Jadi bisa merasakan vibes Next Gen Cafe di rumah masing-masing. Betul. Ah, itu dia. Kalau malam-malam katanya suka terngiang-ngiang sama kopinya Next Gen Betul. Cafe. Ini udah beli dah pokoknya gitu ya kok ya. Kan keren banget Next Gen Cafe, keren banget Ini Next Gen sellingnya Cafe. ya. Oke. Oke, selanjutnya nih kok. Aku juga mau menginformasikan bahwa kita punya namanya Worship Night. Iya. Tentu saja di setiap hari Jumat jam 7 malam. Oke. Tapi kok sayangnya di minggu ini kita liburkan dulu kok. Ya. Karena Jumat ini kan tanggal merah nih. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang punya agenda masing-masing ya boleh lakuin dulu. Oke, Dan juga oke, jangan oke. lupa worship night di rumah masing-masing dah. Betul, Gitu. worship night-nya dialihkan ke rumah masing-masing ya. Iya, Abis gitu. worship night minum kopi Next Gen 1 liter di rumah masing-masing juga. Itu dia, pokoknya jangan lupa beli katanya 75.000 harganya kok. Oke, oke, oke. terus Oke, itu juga- dia ya teman-teman ya. Iya, betul Jangan sampai banget. lupa nih, ibadah hari Minggu ada. Ah. Tapi worship night minggu depan ditiadakan Iya, dulu. Oke, selanjutnya juga kita akan membuka baptisan air bagi Yes. teman-teman yang belum dibaptis atau yang tahu temannya belum dibaptis. Betul. Begitu, yang udah dibaptis udah. Mm-mm. Yang belum. Yap. Gitu ya. Yang belum pokoknya. baptis tugasnya mengajak teman-temannya Yang dan belum- meyakinkan mereka untuk ikut dibaptis juga. Betul banget. Nah, di baptisannya itu ada di tanggal 24 Januari teman-teman dan juga daftar terakhirnya di tanggal 21 Januari. Jadi sebelum Betul. 21 ajakin temennya ya. Betul. Lewat 21 udah keburu ketutup. Iya. tentunya. Jangan lupa. Jangan lupa Gitu. daftarnya ke live leader masing-masing. Betul, atau langsung ya kalau ya udah live leader aja lah paling gampang. Live leader lah ya. paling gampang. Begitu. Oke, satu lagi Del. Yap, Hari juga. ini kita kedatangan teman baru. Boleh yang baru pertama kali hadir? Satu teman baru kita katanya di sebelah Ada di sebelah sana. Oke, boleh di. Welcome, welcome, welcome. Selamat datang, inilah Next Gen. Kita adalah bersama-sama di sini sebagai satu komunitas. Semoga Yes. kalian nyaman dengan kita. Betul, dan semakin bertumbuh juga ya bersama Betul. kita ya. Jangan lupa datang lagi minggu depan. Kita selalu ada ibadah hari Habis ini Minggu. jangan lupa ketemu teman-teman hospitality. Yap, yang ada di depan di sebuah sofa berwarna hitam. Yes, itu betul, dia. betul, Jangan betul, lupa betul. ya. Oke, udah selesai kok. Jangan lupa Apa? follow. Follow sosial media kita Yes. yang ada di QR code di depan nih. Ini Teman-teman dia. langsung aja scan, nanti akan terhubung ke semua sosmed kita supaya semakin Betul. update, semakin dekat dengan kita. Tentu Instagram, saja. YouTube, TikTok semuanya harus di Yes, follow. betul banget karena kita akan menghadirkan konten-konten yang menarik tentunya. Iya, dan begitu. tidak hanya menarik tapi juga memberkati kita semua. Betul banget. Kalau Oke. gitu teman-teman semua kita mau undang untuk semuanya bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri kita mau apresiasi teman-teman yang udah pelayan hari ini nih kok. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, terima kasih, Ya, terima kasih. juga terima kasih.
Dan untuk yang belum tergabung dalam live, Ya langsung aja daftar live sekarang juga. join Ya. live tentu saja. Harus banget, harus banget. Oke, kalau begitu langsung aja kita berdoa bersama-sama untuk menerima berkat. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kalau Engkau ada bersama dengan kami di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga sudah mengajari kami satu kali kebenaran lagi firman Tuhan. Untuk kami boleh terus tekun Tuhan dalam doa kami. Sehingga Tuhan Engkau yang terus berikan kami kekuatan. Biar kami gak mudah menyerah ya Tuhan. Sampai jawaban doa itu boleh datang dalam kehidupan kami. Dan kami tahu yang terbaik ya Tuhan akan Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, dalam keluarga demi keluarga. Engkau berkati Tuhan, pakai mereka lebih lagi waktu-waktu ke depan. Tuhan Engkau juga pimpin Tuhan terus menjadi dampak ya Tuhan. Buat setiap Tuhan kehidupan lebih lagi orang-orang lain di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan berkati yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Biar sungguh kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu boleh terus Tuhan Kau limpah-limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami mohon berkat yang daripada-Mu. Pulanglah biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan menerima, kita semua berkata amin. Tuhan Yesus berkati semua. Selamat hari Minggu. God bless.